untuk memenuhi keperluan di bahagian ladang. Jadi antara yang kami buat kemarin dengan Pak Joshua ni, kita menyediakan dari kuota, kita menyediakan JO dan juga lesen pendaftaran PT-PT yang berminat untuk bersama dengan kita. So ini adalah antara urusan-urusan kami di bahagian urusan pekerja. Selain itu kita juga menjaga kebajikan pekerja. Kita di sana kita harus menepati keperluan-keperluan asas yang patut disediakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semua apa yang ditetapkan oleh pemerintah, apa yang perlu ada, kita juga harus ada. Itu yang kami jaga. So saya sudah bertugas di Setra selama ini tahun ke-30. Mungkin Pak Joshua sudah hampir 10 tahun. Dan nanti kalau apa-apa sudah di sana, ada apa-apa masalah, kita boleh rujuk dengan pihak ladang dan seterusnya pihak ladang rujuk dengan pihak kami di kantor pusat. Kami ini semua dari kantor pusat, bukan di dekat ladang. Jadi kalau tidak nampak di ladang, oh itu bukan orang Setra. Memang kami orang Setra, tapi kami di kantor pusat. So yang di ladang nanti ada manajer yang Pak Jokowi sebut tadi. Kita ada 19 ladang, ada 19 manajer ladang. So apa-apa akan ditempatkan di ladang-ladang Setra. So ini kantor pusat kita terletak di bahagian Samarahan, Sarawak. Samarahan, Sarawak. Pernah ke Samarahan? Siapa yang pernah dengar? So kita ini memang di Malaysia Timur, satu pulau Borneo bersama dengan Kalimantan di sebelah, kita di sebelah. So bordernya boleh dari Kalimantan boleh pergi masuk Sarawak, senang saja, dekat. So program kita untuk kunjungan kali ini kita ke Jawa. Jadi saya sebutkan tempat yang besar-besar saja. Ke Jawa, lepas itu kita akan ke Lombok dan seterusnya ke Sulawesi. Sebelum ini kita pernah pergi ke tempat-tempat lain di Lombok juga, di Medan. Pada orang mungkin sudah kali kedua kita pergi, Cilacap kita pergi. So harapan kita kali ini kita akan mendapat ramai yang mendaftar dengan kita supaya kita dapat memenuhi kuota kerja yang kita perlukan. Ini sedikit keterangan berkenaan dengan Setra. Fungsi Setra ini untuk membangunkan tanah-tanah terbiar, tanah-tanah milik rakyat yang terbiar di kawasan Sarawak. Itu yang fungsi ya. Ditubuhkan pada 1 Mei 1976. Setra ini bukan satu company private, tapi Setra adalah milik pemerintah di Sarawak. Kita badan berkanun sebenarnya, digelar badan berkanun, badan pemerintah, bukan syarikat. So objektif kita memang untuk meningkatkan produktiviti atau seterusnya meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan luar bandar, di kawasan Sarawak, memberi kurangan pekerjaan, menyediakan pekerjaan, dan satu lagi yang penting yang saya kira buat ini untuk rakyat, di mana ladang-ladang yang dibuka oleh Setra, tanah rakyat diberi hak, dikeluarkan surat hak milik. Tapi yang ladang-ladang yang dibuka oleh mana-mana agensi atau company lain tidak ada surat hak milik. Ini orang yang Setra, tidak lain daripada yang agensi lain. Kawasan operasi kita, kawasan utama kita ada 4 kawasan utama, 20 ladang, termasuk 1 ladang di Bulu, itu ladang untuk research kita. Yang 19 ladang memang ladang untuk operasi keperluan
semua. Satu kawasannya di wilayah Baulunduk. Wilayah Baulunduk kita ada 5 ladang, 5 buah ladang di Baulunduk dengan kawasan seluas 9.000 lebih hektar. So di Baulunduk ini kita ada 5 aset, 5 manajer, 5 kantor juga, kantor ladang. Sama juga dengan kawasan-kawasan lain. Di Serian kita ada 5, Serian kita ada 5.000 lebih hektar kawasan. Di Seri Aman kita ada 7.000 lebih hektar. Dan kawasan Seratok ini kita ada 15.000 lebih hektar. Jadi keseluruhan Ladang Sakra kita ada 37.000 lebih hektar di Sarawak. So kawasan Ladang Sakra bermula daripada wilayah Baulunduk, daripada ujung Sarawak di sini sampai ke kawasan Bintulu dengan Miri. Ini ada kawasannya. Di sini Bintulu kita ada 1, Miri kita ada 1, yang lain ini kita ada 4 ladang, yaitu di bahagian Baulunduk, Serian, Seri Aman dengan Seratok. So lokasinya kita tengok. Kalau kita tengok Kepulauan Borneo ini kawasan Sarawak, yang sebelah ini semua Kalimantan, Indonesia. So kita bersepadan dengan Indonesia. Kalau di Indonesia Timur jauh daripada Indonesia. Kena lewat laut, lepas laut baru sampai ke Malaysia Barat. Kalau dengan Sarawak sempadan jalan kaki berpisah. Next. Untuk kriteria pemilihan pekerja tidak begitu kita tidak kira simpel lah. Cuma yang penting pekerja itu sehat tubuh badan, mampu bekerja. Yang keduanya sekurang-kurang ada sekolah dasar. Untuk tujuannya supaya kita dapat buat rekod sendiri, bisa baca sedikit, rekod apa yang kita sudah buat dalam hari itu penting. Macam yang Bu sebut tadi, kita bekerja harus ada rekod kita sendiri. Lagipun rekod itu perlu kalau kita ambil buah supaya kita dapat bandingkan apa yang dicatat pihak ladang semasa gajian itu. Ya, jaga tidak sama dengan kita punya. So hari-hari kita harus buat rekodnya. Yang perempuan pun sama, harus sehat tubuh badan, umur sama, mesti kurang-kurangnya 14 tahun dan tidak melebihi 45 tahun. Masa apa dia 45 tahun? Sebab di sana jabatan ataupun bahagian tenaga kerja tidak membenarkan pendaftaran pekerja yang lebih daripada 45 tahun. So limitnya 45 tahun. Kalau boleh 44 tahun itu. Sebab takut nanti kalau 45 tahun 2 bulan, 3 bulan kita daftar, sampai situ kita masuk sudah 45 tahun. Takut nanti kena dicek reset kita tidak dapat mau. Tapi yang paling sesuai kalau dapat 44 tahun itu selamat. So, kita tidak tahu berapa lama tempoh untuk pendaftaran. So lelaki dengan perempuan sama, sehat tubuh badan, dengan sekolah dasar, umur 18 dengan 45 tahun. Ini biayai untuk kemasukan perbedaan. Di sini Sakra juga mengutamakan zero cost. Kita tidak minta ataupun kita tidak minta bayaran daripada pekerja. Mungkin dulu lain, ada yang perlu kita bayar, ada yang perlu kita sediakan. Tapi untuk Sakra kita mengembangkan zero cost. So medical ini free, pemeriksaan kesehatan gratis, tidak perlu bayar. Bisa pun kita akan sediakan, pihak majikan akan sediakan, bisa. Transportasi ini juga kita sediakan, tapi melalui agen yang mengurus tuan-tuan ataupun bapak-bapak.
So permit kerja ini bagian majikan yang akan atur. Kalau permit itu tamat, kita akan sambung. Kalau bapak-bapak masih mau menyambung kontrak, okay? So kos perubatan akan tanggung oleh majikan. Kos perubatan bagi rawatan di klinik hospital milik pemerintah, itu. Ini tujuannya sebab kita di Sakra ini kita mengutamakan klinik pemerintah, kita juga agensi pemerintah, jadi kita akan semua akan dibiayai oleh majikan melalui klinik pemerintah saja. Sebab ada PKI ataupun PMI yang sudah lama di sana, kalau mereka sakit, mereka tidak mau ke klinik pemerintah, mungkin mereka ke klinik swasta. Itulah itu kalau dia buat atas pilihannya sendiri, lebih cepat, mungkin dia lebih mudah urusannya. Okay? So dia ada duit, dia pergi cari yang lebih mudah supaya dia pergi klinik terus untuk pergi kerja kan gitu. Okay? So untuk klinik pemerintah ini Sakra akan bayar. Tapi kalau anda memilih untuk ke klinik swasta supaya lebih cepat, lebih mudah urusan kamu, itu bayaran yang tanggung sendiri. Okay? Tapi kalau di klinik kerajaan, bisa kata kita ada orang yang sakit dan perlu dirujuk kepada spesialis yang biasanya bayaran yang tinggi. Okay? Kalau dirujuk ke spesialis, ke pihak hospital kerajaan atau pemerintah merujuk si pesakit itu kepada spesialis, itu majikan akan tanggung. Majikan akan bayar ongkosnya. Jangan takut. Semua ongkos kita bayar. So faedah ini tidak termasuk pembedahan ataupun rawatan bergigian. Tidak termasuk bergigian. Sama dengan kami orang ini yang kita kan, yang staf tersangka pun tidak termasuk rawatan untuk bergigian. Itu sendiri kami sendiri yang bayar. Ini adalah proses kemasukan pekerja kita. Bermula daripada praseleksi seperti mana yang kita buat pagi ini, buat praseleksi atau program sosialisasi, kita buat temu duga dengan calon. Lepas itu PT akan buat paspornya, mana yang lulus, mana yang layak, yang akan diteruskan dengan pembuatan paspor. Lepas itu sudah siap paspor, sudah siap medicalnya, agent ataupun PT akan menghantar nama dengan kami, menghantar nama dengan Sakra. Pastu Sakra akan memohon lesen. Kita mohon lesen dulu, mohon lesen daripada pemerintah kerajaan Sarawak, pemerintah negeri Sarawak, untuk membenarkan mengeluarkan lesen bekerja supaya boleh bekerja di sana. Sudah kita mendapatkan lesen, satu lagi kita perlu jaminan bank. Ini pun majikan yang buat. Tanpa jaminan bank untuk setiap orang, kita tidak dibenarkan bekerja. Walaupun sudah diluluskan lesennya, pihak majikan Sakra akan memohon jaminan bank untuk setiap bapak-bapak yang layak. Okay? So selepas kita mendapat jaminan bank, barulah kita boleh mohon calling visa. Calling visa ini untuk kemasukan ke Sarawak, untuk masukkan ke Indonesia. Sudah siap calling visa ini, baru kami akan hantar calling visa yang sudah siap kepada PT yang mengurus tuan-tuan tadi. Saya kata kalau di sini kita akan hantar pergi PT Primaraya. Baru Primaraya akan buat endorsement semua dengan BP2MI, dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk urusan seterusnya sebelum kemasukan tuan-tuan. So ini harus melalui ataupun melewati semua proses yang dikehendaki di antara dua kerajaan Malaysia dengan kerajaan Indonesia. Harus sah.
Kalau tidak sah, kita tidak bekerja dengan aman. Kalau kita masuk gelap, bahaya, pasti ada bahaya. Oke, so kemasukan kita lewat semua ini adalah kemasukan yang sah, jangan takut. Oke, sudah siap endorsement, PHPT akan mengatur, menguruskan keberangkatan bapak-bapak sama ada lewat udara ataupun melalui darat. Oke, tengok mana yang sesuai. Mungkin kalau kita merekrut di kawasan Kalimantan ataupun di kawasan mana-mana yang sesuai masuk lewat Tebedu, kita akan lewat darat. Tapi kalau yang jauh-jauh macam Ponorogo, macam Lombok, mungkin dia akan lewat pesawat langsung turun di Kucing, di bandara Kucing. Okay? So dari sana kita akan menjemput bapak-bapak. Kita akan menyediakan bus untuk menjemput bapak-bapak sampai kita hantar pergi ke estate, di mana estate yang telah didaftarkan. Bila kita jemput bapak daripada pintu masuk, kita akan hantar terus ke ladang-ladang yang didaftarkan, di mana estate yang didaftarkan. Mungkin kita kalau estate di bagian bawah, kita akan hantar ke bagian bawah. Kalau estate di bagian Seaman, kita akan hantar ke bagian Seaman, mengikut estate yang telah didaftarkan. So, bapak-bapak tidak dibenarkan bekerja di tempat lain selain daripada tempat yang telah dilesenkan. Kalau lesennya keluar di bagian bawah, harus bekerja di bawah. Gitu. Kalau tidak, kita akan dihukum oleh pemerintah. Pemerintah kita sendiri yang bukan pemerintah di sini. Harus menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. So, sudah sampai di estate, kita akan atur medical sekali lagi. Walaupun kita sudah dapat medical di negara asal, kita masih perlukan medical di sana, di Malaysia. Sekiranya ada yang gagal medical ini, pihak PT akan menguruskan kekurangan mereka. Kalau ada penyakit-penyakit yang kita dapati, beliau ini mengidap penyakit ini tidak fit untuk bekerja, kita akan uruskan dengan PT supaya PT akan bawa balik sampai ke kampung. Kalau dia tidak layak. Tapi kebanyakannya sofa orang semuanya layak. Kalau sudah lulus medical di negara asal, biasanya akan lulus di sana. So, jangan khawatir. So, selepas medical sudah kita mendapat pengesahan untuk medical, pekerja akan menandatangani perjanjian bekerja dengan pihak ladang. Ini akan dibuat di ladang. Anda akan sign agreement di depan asset manager. Asset manager pun akan sign di depan Anda. Sama-sama setuju. So, kontrak ini tadi, perjanjian ini harus dibaca dulu. Apa kata yang Pak Dinas tadi, dibaca dulu kontraknya macam mana sebelum kita sign. Sudah berhenti sign. Mungkin dia suruh kamu pergi memburu ke apa, selain daripada tugas yang diceritakan. Kalau kamu sign, kamu tugas kamu pergi memburu, itu bukan tugas sakra. So, takut ada kesilapan. So, pastikan Anda pahami dan hanya menandatangani kontrak dengan sakra. Maksudnya, you paham kontrak sakra, kontrak kita disediakan, you tanda tangan. Kalau you datang sana, you tidak boleh tanda tangan kontrak dengan orang lain, dengan majikan lain. Sebab lesen kamu tadi, sebelum sampai ke peringkat ini, lesen sudah didaftarkan bersama sakra. Kalau lari pun, you tidak akan dapat buat permit, tidak akan dapat lesen baru. Sebab lesen sudah dengan sakra. Jadi kontrak yang ditandatangani hanya kontrak dengan sakra. Kontrak Anda dengan sakra akan berlangsung minimal 2 tahun. Bisa disambung sehingga 5 kali. Bisa disambung. So, siapa-siapa yang dah habis tamat kontrak 2 tahun, yang masih mau bekerja, kita sambung kontrak. Boleh sambung.
Lagi cuci dulu, balik ke kampung, pas itu masuk balik kerja, kontrak baru. Oke. So ini jadwal waktu dan hari bekerja dengan Sekra. Kita waktu bekerja termasuk boleh pagi akan bermula pada jam 6, termasuk boleh ini waktu dia ambil nama apa semua bagi yang sudah kerja di Malaysia Barat, dia paham semua ini kan, sudah biasa lalu ini kita morning master berikan bagi tahu hari ini di mana, hari ini buat apa, di masa ini. Jadi daripada jam 6 pagi, waktunya sudah sampai jam 3 petang. Waktu bekerja di Sekra, lebih kurang 4 jam, gitu. So selepas jam 3 ini, tidak semestinya kita terus pulang. Kalau kita mau sambung ataupun kan biasanya kan kita kerja secara buruk, yang mau sambung sampai jam 6, jam 5 itu kita sambung. Harus bagi tahu dengan manajer masing-masing ataupun orang yang jaga di sana. Saya mau ambil uang sampai jam 6 kan, nanti baru hantar transport ambil kami. Gitu. Harus diurus dengan PRK. So kerja lebih masa ini bahagi yang kerja secara harian. So kerja lebih masa harus ada dibayar overtime. Overtime kalau ya bagi kerja lebih masa ini untuk yang kerja secara buruk tidak dikira itu. Sebab kerja buruk ini atas kehendak sendiri kerja untuk mendapatkan lebih banyak uang ataupun produktiviti kita, itu yang kita penting. Kalau kerja gaji harian, kalau diperlukan untuk bekerja lebih masa, Anda akan dibayar kerja lebih masa sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Sarawak. So bilangan hari bekerja dalam sebulan ada 26 hari, satu bulan, jadi ada 4 hari lembur kan? Lembur, off day ya, rest day ya, ada 4 hari. So 26 hari kita bekerja, 4 hari kita rehat. Biasanya hari Ahad lah, hari Ahad kita rehat. Oke? Nah, ini poin pagi tadi. Ini penting sebab kita akan ambil kedatangan pekerja juga talimat berkenaan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan perkara-perkara lain yang perlu disampaikan oleh pihak majikan kepada Anda. Ini penting, harus diikuti tiap-tiap pagi. So, jenis-jenis pekerjaan dalam rangka ini adalah pekerjaan tugas utama yang dilarang. Satunya memanen buah, ini yang paling penting kan, penuai, memanen ambil buah.